Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada tugas untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 guru penggerak, yaitu budaya positif. Lanjut saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin budaya positif, ada pertanyaan pemantik nih. Kira-kira apa sih jawabannya? Nah, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Gimana Bu Yani? Tidak ya? Tidak. Berarti jawaban nomor 1 tidak ya. Kemudian yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, ini soalnya habis gitu ya. Nah, kemudian berarti nomor 1 tidak setuju, nomor 2 tidak setuju. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Kadang-kadang setuju. Yang lain? Adakah kata tidak di sini? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Kadang berarti kadang mampu, kadang tidak ya. Sedang bermasalahnya ya Bu ya. Betul sekali. Pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Jadi kita simpulkan ya. Jawaban pertama tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga kadang-kadang dan bisa ya setuju, dan yang keempat setuju. Rata-rata setuju jawabannya. Keempat, baik, supaya awet muda. Kita lanjut. Nanti jawabannya akan kita temui di akhir gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang berbicara tentang budaya positif, berarti ini berhubungan dengan pemikiran kita yang positif, pola pikir yang positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai positif yang ingin kita wujudkan nilai seperti apa? Hah? Ayo, nilai-nilai positif yang ingin kita wujudkan di sekolah, kira-kira nilai apa? Datang tepat waktu, disiplin, kemudian sopan, santun. Nah, gimana Bu? Ramah tamah. Berarti budayakan yang 5S di pelatihan sana ya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah nilai-nilai positif. Banyak nilai-nilai positif yang perlu kita wujudkan di sekolah kita, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif itu sendiri, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari keenam ini kira-kira mana yang menarik perhatian Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia. Dari keenam ini yang mana yang paling menarik deh? Semuanya ya, karena ini semua akan menciptakan budaya positif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tidak bisa dipisahkan, benar sekali Bapak. Nah, sekarang kita ada kegiatan. Nama kegiatannya adalah cobalah buka.
Nah, jadi ada perintahnya, yaitu Anda ditugaskan untuk mengepalkan tangan, salah satu tangan, di mana dalam kepalan itu ada salah satu hal yang paling berharga yang gak mau Bapak Ibu berikan kepada siapapun, karena itu sangat penting buat Bapak Ibu. Nah, kemudian rekan Bapak Ibu ingin mencoba membuka kepalan atau yang berharga di kepalan tangan Bapak Ibu. Segala cara dilakukan oleh teman atau rekan kerja kita gitu ya, membujuk sampai marah-marahkan gitu kan, kemudian mengintimidasi, menggoda, tadi itu juga gitu kan, bahkan menawari Anda dengan uang. Nah, kira-kira Anda akan melepaskan genggaman yang berharga ini dengan hal seperti ini atau tidak? Dia lebih besar daripada dipegang. Tergantung gayanya lebih besar daripada dipegang. Nah, kira-kira bisa nggak kita melepaskan dengan ya seikhlasnya gitu? Tapi ini sangat berharga, sangat penting untuk Bapak Ibu. Harus ada syarat, harus ada saja ya. Nah, ini akan menuju ke pola kontrol diri kita, teori kontrol, di mana hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Kapan saat membuka genggaman itu, kapan tidak mau membukanya, itu Bapak Ibu sendiri dari kontrol diri. Nah, di sini ada pergeseran teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita biasanya dengar guru itu mengontrol murid, padahal tidak. Murid itu ya dia melakukan satu masalah itu karena kontrol diri dia sendiri. Di sekolah kita ada kok peraturan, tapi kenapa anak ini masih melanggarnya? Karena kontrol dalam diri dia yang masih belum fokusnya baiknya itu gimana. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid itu bergeser. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi memberi sesuatu hal bisa meningkatkan motivasi, bisa memberikan hadiah, bisa memberikan penghargaan yang lebih, motivasi belajar lebih tinggi. Nah, itu bergeser. Bisa jadi itu malah menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu bergeser juga karena kalau kita ceramahi anak-anak ini, apakah karakternya semakin kuat? Atau jangan-jangan saat kita menceramahi atau mengkritik siswa kita malah semakin menurun nih. Nah, jadi hati-hati gitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya, karena kita ya sebenarnya kita ingin mengajarkan atau memberikan teladan contoh kepada siswa. Jadi kalau misalnya kita memberikan hak kita untuk memaksa kepada anak, sepertinya itu harus kita buang. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma ada stimulus respon ke teori kontrol? Di sini selama ini kita sering atau masih biasa menggunakan stimulus dan respon, rangsangan ya. Nah, kita memberikan rangsangan dan ada responnya gitu kan. Nah, itu kita sekarang beralih ke teori kontrol, di mana sebelumnya realitas atau kebutuhan setiap orang ini sama, padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya melihat hal yang sama, tapi
gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, itu sebenarnya tidak bisa ya, gitu kan? Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa ya memaksakan mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik tujuan itu baik atau buruknya, itu memiliki tujuan masing-masing. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak bisa ya mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu di teori stimulus respon. Jadi saat kita sudah gagal membujuk, nah kita bakalan melakukan pemaksaan nih kepada siswa. Itu tidak ya sekarang. Sekarang itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini sekarang model berpikirnya menang dan menang. Bukan berarti kita lakukan ego-egoan, tapi tidak. Intinya di sini adalah semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena kita hanya bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, ini masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin itu muncul dari kesadaran diri kita. Disiplin itu adalah kontrol dari dalam diri kita. Seperti itu ya. Jadi tidak harus dengan sokongan, ancaman maupun hukuman baru kita bisa bersikap disiplin. Dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tetap disiplin positif arahnya atau akhirnya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini kita mau seperti apapun, tujuannya adalah ya profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus meningkatkan kembali nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? 6. Sip. Masalah ingat atau nggak ingat ya? Ingat ya, karena sekarang dari 7 sampai 9 kita sudah kurikulum merdeka nih bakalan. Jadi bakalan harus ingat dimensi profil pelajar Pancasila dari ada pertama sampai yang paling mandiri atau kreatif lah. Semuanya harus diingat. Kemudian, ini motivasi. Tadi ya ada terkait dengan motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu terbentuk karena adanya motivasi. Dari ketiga bunga-bunga yang berwarna di depan, kira-kira motivasi yang mana yang paling Bapak Ibu lakukan saat ini? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga ini, mana motivasi? Menghargai diri. Oke. Yang lainnya, apakah masih ada motivasinya karena mendapat imbalan? Kerjakan kinerja ada PDP. Sebenarnya sih. Yang balik? Imbalan di akhirat. Jadi arahnya berat nih. Bisa jadi. Iya, motivasi perilaku manusia itu biasanya didasari oleh tiga ini.
hukuman kalau bisa kita hindari yang dua itulah ya. Kita menuju ke yang paling mana di kiri, paling kiri, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi diri sendiri. Baik, nah kita akan menuju ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sekarang sedang ya, sekolah kita sedang sering menjalankan yang namanya restitusi. Nah, ini banyak nih. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu biasanya lebih ke identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu lebih ke identitas sukses. Dan ditunjukkan bisa mendisiplinkan. Dan di situ banyak contoh-contoh penggunaan kalimatnya gitu. Bagaimana kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Intinya di bagian restitusi membuat kalimatnya itu lebih positif daripada konsekuensi dan lebih menyakitkan lagi ke hukuman. Nah, jadi nanti kita akan pilih Pak Ibu lebih kemana nih? Lebih ke hukuman kah biasanya, atau lebih ke konsekuensi, atau lebih ke restitusi? Ya, ini ada perbedaannya. Nah, Hukuman itu tidak terencana. Dia bisa langsung terjadi saat itu. Bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misalnya ada siswa datang terlambat, kamu sini. Nah, langsung. Silahkan ambil kutip sampah satu sekolah ini sampai bersih. Itu tidak terencana, langsung terjadi satu arah guru dari arah guru. Siswanya tidak tahu ya, langsung jalan aja. Atau guru piket biasanya kan melihat siswa memakai sepatu ada putihnya atau putih. Sini silakan nak, buka sepatunya. Silakan, tidak pakai sepatu selama seharian penuh belajar. Nah, itu namanya hukuman karena dia langsung terencana dan satu arah dari gurunya saja. Kemudian konsekuensi bersifat terencana. Sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, ini sering kita lakukan, di mana awalnya kita membuat keyakinan, membuat kesepakatan, aturan itu meminta suara dari siswa. Ya, silakan tuliskan kira-kira apa nih pergantian untuk hukuman itu, masukan dari siswa. Tapi ujung-ujungnya ya kita juga yang membuat. Nah, jadi siswa tahu kalau misalnya melanggar ini hukumannya ini. Tapi hasil dari keputusan itu guru yang membuatnya. Nah, kemudian kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi, guru dan murid itu bekerja sama atau saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dialami oleh siswanya. Nah, jadi di sini ada dua-duanya. Jadi hasil yang diucapkan yang disampaikan kepada peserta didik, ya udah, itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah pengganti dari hukuman yang sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi ada sama-sama di sini, keputusannya sama-sama dari guru dan muridnya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa soal. Kira-kira dari yang pertama, kira-kira masuk konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian yang nomor 2, lari
mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena dia yang mencoret ya, jadi dia yang membersihkan, jadi konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan seragam sesuai hari. Konsekuensi atau hukuman? Oh, menyuruh push up. Bicara spontanitas. Berarti konsekuensi. Berarti antara konsekuensi dan hukuman ya. Karena apa hubungannya push up dan pakai seragam? Berbeda seragam. Jadi konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi, oke, sip. Kemudian, nah, kalau konsekuensi tadi ada kesalahan, tapi tetap guru yang membuat. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, hukuman, siap. Kemudian yang terakhir ya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Gimana Pak Kur? PJOK kok. Jangan Bapak. Kita kasih hukuman dengan berlari. Iya kan? Pemanasan ya. Cuma bisa juga dia konsekuensi karena dia sebelum mana tahu ada kesepakatan. Ya, yang di akhir ini memang konsekuensi. Kecuali kalau saya yang membuat ini, lari keliling lapangan 2 kali karena tambah 10 menit pelajaran bahasa Indonesia, maka akan menjadi hukuman. Kalau konsekuensi ini masih sebatas konsekuensi karena masih ada alirannya atau setara dengan YPJOK kalau kata. Ya, pemanasan ya, benar sekali Pak Yatno. Nah, kemudian, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, memberi penghargaan itu menghukum siswa kita. Nah, pengaruhnya bisa jangka pendek atau jangka panjang memberikan penghargaan. Misalnya ya, memang kita sering ya membuat mereka ini dikasih hadiah biar belajarnya bagus. Tapi itu bakal jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti kita harus setiap hari ngasih itu dong. Nah, cuannya betul nih. TPP-nya bagaimana? Aman. Kemudian berarti jawaban yang kedua juga ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Dia menjawab dari yang pertama. Memberi penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Nah, kemudian dengan penghargaan dapat merusak hubungan. Akan ada rasa iri kepada teman-teman yang lain. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan penghargaan, tapi tetap juga tidak dapat. Itu saja punya dapat katanya nanti kan. Nah, jadi dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Jadi ya salah satu teman atau seluruh teman sudah berusaha dengan baik, tapi tidak mendapat penghargaan semua. Nah, jadi dapat mematikan kreativitas. Jadi ngapain cantik-cantik, ngapain yang baik, juga yang dapat pasti cuma 1, 2, 3. Kita enggak. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Nah, ini jangan sampai juga ya, karena mungkin tidak sengaja kita memberikan penghargaan. Yaitu tadi yang mungkin jarang dapat penghargaan, jadi motivasi dalam diri dia jadi
tidak berjalan dengan baik, motivasi belajarnya akan semakin menurun, sama seperti mematikan kreativitas. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kan sama-sama kedua pihak. Kalau peraturan kan kadang dari sekolah ke dari guru aja. Oke, bagus sekali. Dan memang calon guru penggerak selanjutnya ya kan? Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jawabannya kita lihat di selanjutnya. Nah, ini ya, ada lagi pertanyaan, 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Supaya aman. Supaya aman, keselamatan, ya kan? Nah, itu berarti peraturan yang Bapak Guru sampaikan di dalam dirinya peraturan kah atau keyakinan? Keyakinan. Kalau misalnya kita pakai helm karena takut kena tilang, itu berarti peraturan. Nah, kalau yang lebih aman, supaya kalau menghindari hal-hal yang tidak baik saat dari kereta, berarti kan keselamatan, nilainya nilai keselamatan keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Bagaimana? Untuk apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Supaya tidak kotor. Ya, kiranya apa yang paling bisa dilakukan di sini? Sehat. Nah, untuk kesehatan. Kemudian untuk menghargai lingkungan pasti bertanggung jawab. Supaya jangan kena hukuman kan peraturan. Iya. Kalau misalnya kita sekarang dari diri kita mau membuang sampah pada tempatnya, ini mengacunya pada peraturan atau pada keyakinan. Kalau kita sadar membuang sampah sembarangan bisa mengotori keindahan, kebersihan, berarti keyakinan kita itu belum terbentuk. Jadi cuma kita karena takut sama peraturan makanya buang sampah di tempatnya. Nah, jadi kita lebih memfokuskan pada keyakinan kelas, bukan pada peraturan kelas. Selanjutnya, nah ini tadi ya yang dijawab oleh Bu Yani. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifatnya universal. Universal itu maksudnya menciptakan budaya atau nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif, bersifat menciptakan nilai-nilai yang positif. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Nah, jadi siswa tidak terlibat kalau dalam peraturan. Kalau dalam keyakinan siswa harus dilibatkan. Untuk itu ya. Kalau nomor 1 itu kan bersifat universal, berarti kan dia berlaku untuk semua, berarti berlaku untuk guru, berlaku untuk siswa. Iya benar. Akan ada di akhirnya itu adalah apa tugasku dan apa tugas kamu. Nanti akan ada seperti itu di keyakinan kelas. Tapi saya tidak masukkan pula di sini ya, lupa. Nah, selanjutnya ini akan ada prosedur pembentukan keyakinan kelas yang nantinya Bapak Ibu akan terapkan. Mungkin di saat di awal pembelajaran atau awal semester besok, silakan siapkan atau laksanakan yang namanya keyakinan kelas. Karena kita pun di PNS akan ada juga namanya disiplin positif. Dan ya seperti ini juga cara kerjanya, salah satunya mungkin dari pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi silakan siswa diberikan sticky note atau kertas buram di mana ya kan, silakan dituliskan, mencurahkan semuanya. Kemudian mencatat semua masukan yang ada. Jadi setelah itu mereka tempel ya, mereka tempel di papan tulis dulu. Kemudian akan kita catat semua masukannya.
Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Kadang siswa akan menuliskan pasti kalimat negatif. Misalnya, jangan datang terlambat. Kalimat yang lebih positifnya bagaimana? Datang tepat waktu, datang lebih awal. Nah, seperti itu. Atau jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau jagalah kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Jadi biasanya siswa pasti akan menuliskan kalimat itu negatif. Jangan ini. Jangan suka mengganggu teman. Jangan suka jangan lupa mengerjakan tugas. Pasti akan sering menggunakan kata jangan. Jangan kerjakan tugas di sekolah. Nah, kalimat positifnya kerjakanlah tugas tepat waktu atau di rumah. Jadi lebih ke positif bahasanya. Kemudian tinjau kembali surat pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi kegiatan kelas atau sekolah. Nah, setelah disusun semuanya ya, setelah kita ganti menjadi kalimat positif, lanjut kita susun lagi mana yang termasuk, misalnya ini dalam hal keyakinan. Apa keyakinan kelas yang saling disiplin, ini saling menghormati, ini dikelompokkan ya, ada kelompokkan yang diberi banyaknya masukan atau ide dari siswa akan banyak gitu. Jadi kita kelompokkan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Dan selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi silakan setiap siswa, jika semua keyakinan kelas itu sudah sepakat ini yang akan kita terapkan di kelas kita, tanda tangan semua di situ. Di papan tulis lah boleh kan? Atau di kertas yang sudah nanti dibuat ada kertas gitu kan? Nah, di karton tanda tangan semua. Semuanya harus tanda tangani. Karena itu kesepakatan antara siswa dan gurunya. Kemudian keyakinan kelas boleh ditempel di dinding kelas. Nah, seperti itu. Jadi ini memang sudah diminta dari sekarang setiap kelas harus memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Dan itu akan berjalan atau enggak. Jadi ya kalau misalnya melanggar akan ada restitusi sebagai penggantinya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk keyakinan kemarin yang sudah saya coba terapkan di kelas, di mana awalnya adalah siswa menuliskan, kemudian bersama-sama menempelkan, dan saya dan guru minta memilih dan memilah dulu ya, mana yang sejalan lah gitu ya idenya. Nah, kemudian dituliskan. Ini masih yang kalimat negatif nih sebenarnya, cuma tidak apa ya. Ini yang kalimat negatif diubah menjadi kalimat yang lebih positif dan lebih dirangkum lagi, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, datang lebih awal atau datang tepat waktu, itu namanya disiplin. Jadi apa aja disingkat menjadi disiplin waktu dan disiplin belajar. Nah, jadi seperti itu. Jangan mengganggu teman, kita saling menghormati. Nah, seperti itu. Jadi intinya bakalan ada di sini adalah keyakinan kelas yang bahasa atau kalimatnya lebih positif dan dia merangkum semuanya. Nah, selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Ini ada 5 ya Pak Ibu ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bapak Ibu kira-kira berada di posisi yang mana? Semuanya ada. Lebihnya mana? Kadang-kadang ada. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira lebih kedominan yang mana nih? Kalau saya, selama ini saya lebih membuat merasa bersalah. Kalau nggak kerjakan, kalau nggak nanti saya tangan sama kepset loh, ini gara-gara kalian gitu kan. Akhirnya kayak siswa aja rasa, ya ampun, dia sih gue lihat. Jadi merasa bersalah siswa gitu kan. Kira-kira kemarin nih Bapak Ibu lebih ke penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lebih ke pemantau. Yang lainnya penghukum.
Dengar-dengar sebelum tengok ini. Oh iya. Siapa Nah ya, dari kelima ini ya memang ada semua di diri kita. Karena ini 5 posisi kontrol guru. Hanya lebih kemana gitu aja ya. Nah ini ada penjelasannya dan dampaknya. Sebagai penghukum, penghukum itu dia sering menghadik ini seperti mengarah-arahi gitu ya, mengarahi anak sampai menunjuk gitu kan. Kamu nih ya sudah dijelasnya masih ada. Juga ada satu-satu anak yang Masih ada ya, masih ada. tertahan kan ya? Nah, tak bertahan. Dampaknya apa? Dampaknya anak bisa menjadi pendendam sesungguhnya. Malu aku kejalan ibu itu. Lalu aku aja yang salah, aku aja yang salah. Jadi tidak ada motivasi lagi untuk kita. Nah iya, mau gimana pun tetap dia nggak salah, jadi kesalahan. Orang itu ya harus berubah ya kan. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu ya. Dia kalau kita suka menunjuk dia atau memarahi dia, pasti dia menjadi tidak suka pada kita. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Suara lembut, ngomong lembut gitu kan. Tapi lembut sampai ke hati, jantung, empedu, paru-paru ya kan, semuanya yang sangat dalam, menyesok juga bahaya. Nah, kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Guru langsung menderita ya. Gara-gara kalian ini saya jadi semakin sek-sek. Gara-gara kalian nih, kelas kita jadi dibilang paling jorok, paling kotor. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Itu yang paling ampuh ya Ibu Emi. Iya, itu paling ampuh ya. Untuk saat ini ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian siswa menjadi lebih rendah diri, tidak percaya diri. Iya ya, jadi lamar kali terbuat salah, merasa bersalah, jadi ngasih kue juga ya. Lagi hari guru ya. Maaf ya Bu, kami tidak akan mengulanginya. Tapi tetap berapa bulan kemudian? Ya. Yang selanjutnya, 5% selanjutnya adalah sebagai teman. Guru bersikap aman, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi sayangnya, posisi ini juga ada dampaknya, yaitu murid menjadi bergantung pada satu orang dan membuat siswa juga tidak mandiri. Sudah, kamu tenang aja, itu suratnya ibu yang urus lah, gampang itu. Karena masa teman. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Dia puisinya nada bicara dan ekspresinya datar gitu kan. Kemudian identitas berhasilnya diharapkan ada, masih berharap. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, jadi hanya melihat saja. Nah, dampaknya begitu hadiah, hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai diberikan. Jadi seperti ini, kamu guru itu hanya memantau apa sih yang akan dikasih sama anak ini gitu. Oh, anak ini dapat itu aja ini. Oh, anak itu dihukum ini. Oh, anak ini dapat penghargaan ini. Nah, kemudian siswa itu tidak menjadi mandiri yang sepenuhnya. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di sini suara netral tercipta identitas positif dan keberhasilan, mengajukan pertanyaan bermakna yang untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya. Dan dampak yang dihasilkan adalah murid lebih percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tadi, usahakan dalam posisi manajer. Kita hanya berperan sebagai untuk mengarahkan anak. Semuanya kembali kepada anak apa yang mereka ingin lakukan. Jangan ya, kalau bisa kita menghindari yang bagian penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, satu dua itu sangat tidak, kalau bisa jangan sampai ke arah sana. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kalau bisa sudah harus dihindarkan. Sekarang kita fokusnya yang lebih minimal ke pemantau dan
lebih baik ke manajer. Termasuk dampaknya memang kalau bisa ya, jadi kadang siswa pun tidak sopan pada guru tersebut. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita butuh ini semua ya Bapak Ibu ya. Kita butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan dan kita butuh kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nilai dia kemarin nggak pada semester. Nah, ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ada lagi nih kalimat. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi masuk mana nih? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira lebih kemana ini? Dari tadi, dari kelima ini. Nah, dari mana? Dari kalimat pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi merasa kesenangan, ada kata senang gitu sebenarnya. Jadi udah jelas kan, lebih ke senang, rasa senang, kebutuhan rasa senang. Yang kedua, ibu mengejar aku karena ibu guru sayang aku, lebih ke rasa itu perlu kasih sayang, ya perlu rasa diterima oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Lebih ke aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Lebih ke kekuasaan, dia merasa hebat, jadi dia lebih berkuasa. Yang selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Lebih ke kebutuhannya kebebasan. Ya, aku bosan berada di kelas, berarti dia ingin bebas lagi. Nah, selanjutnya adalah ini ada video, yaitu tentang memenuhi kebutuhan dasar dari siswa. Kalimat tadi saya memilih itu ya. Di sini saya menargetkan adalah kebebasan. Jadi saat ini adalah siswa diminta untuk membuat puisi. Saya awalnya meminta mereka untuk silakan buat puisi dari sekitaran yang ada di dalam kelas. Bisa dari pemandangan di kelas, suasana di kelas selama ini, teman, buat gurunya, keluargaan di kelas keluargaan, tapi karena puisi bisa dibuat dengan hal apapun gitu ya. Nah, tapi salah satu siswa meminta, sekali-kali belajar di luar apalagi membuat puisi ya. Karena buat puisi itu perlu inspirasi yang lebih kan. Oh, udah. Jadi akhirnya saya sepakat itu sama anak-anak dulu. Baik, kalau memang mau belajar di luar, kita sepakat dulu nih. Keyakinan kelas mana yang harus kita terapkan sebelum kita berjalan keluar. Jadi anak-anak memilih kesepakatan untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, saat itu memang ada keyakinan kelas tentang pengerjaan tugas gitu ya. Nah, jadi sampai ke kelas mereka harus menyelesaikan tugas tersebut minimal adalah 5 baris, 1 barisnya. Nah, jadi sebelum keluar diberikan kebebasan mencari inspirasi di luar, diingatkan dulu oleh kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, agar siswa pun sudah di luar, dia tidak main-main seperti apa ya, keluar secara tanpa arah tujuan gitu kan. Tapi tetap harus ada nanti, harus tetap ada hasilnya. Lanjut saja ya video tentang kebutuhan dasar manusia yang berupa kebebasan. Nah, ini dia segitiga restitusi yang saat ini harus kita terapkan juga ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu kita dasarkan kepada siswa tersebut yang membuat kesalahan.
stabilkan supaya emosi si anak ini tidak bisa apa ya, nantinya dia bisa bersikap dengan jujur dengan alasan yang baik. Nah, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, dari situ biasanya siswa akan lebih emosinya akan lebih menurun. Jadi dia bisa lebih mungkin mulai membuka percakapan atau masalah yang sudah dia alami. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, di sini ada kalimat-kalimat selanjutnya untuk dia memvalidasi tindakan dia. Yang pertama adalah kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian ada kalimat lainnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu untuk memvalidasi tindakan. Jadi setelah kita menstabilkan emosi dia, baru kita validasi tindakan dia itu apa saja, apa sampai hal itu terjadi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini, jadi setelah dia membuat kesalahan, kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang ada di kelas kamu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, jadi di situ keyakinan berarti ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh si murid tadi. Nah, jadi kan kita kuatkan lagi untuk mengingat keyakinan kelas, dan supaya tindakan yang pelanggaran keyakinan kelas dapat tersebutkan sama dia, dan dia akhirnya menyadari kesalahannya. Selanjutnya adalah, nah ini juga video tentang segitiga restitusi. Nah, dimana ada ceritanya ini saya buat, ada salah satu siswa baru ya, siswa baru yang mengalami pembulian itu dalam kelas. Nah, ini diawali memanggil siswa terlebih dahulu ya, untuk menanyakan apakah siswa itu kenapa dia dipanggil ke sini, apa alasan dia dipanggil ke kantor majelis guru, apa saja ya Bapak Ibu ya. Tapi mereka tidak mau ngaku nih. Mereka tidak mau ngaku kalau mereka sudah melakukan pembulian. Dan akhirnya saya memberikan sebuah video pembuktian kalau dia itu sudah melakukan pembulian kepada temannya. Akhirnya di situ mereka mengakui kalau mereka sudah melakukan pembulian. Tapi sebelumnya juga saya hadirkan dulu ya, jadi saya sudah sampaikan alhamdulillah. Nah, saya tanya adalah, saya tidak pernah melakukan kesalahan, dan tidak hanya kamu saja saya pernah melakukan kesalahan, siapa orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi akhirnya aku mengakui kalau ini adalah yang memang yang mereka lakukan kepada teman baru yang memiliki masalah dengan si anak baru. Ini sepertinya agak lama ya videonya. Ya, nanti kita bahas dulu ya masalah kontak itu kita bagaimana ya, nanti akan ada. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, dalam hal ini adalah validasi tindakan. Jadi si pembuli si pembuli dia validasi tindakan. Dia merasa kesal karena perintahnya selama ini direbut oleh si anak baru. Jadi merasa sendiri gitu. Nah, tapi masalahnya ditanya lagi, hal yang dilakukan itu benar atau salah gitu kan? Dan bisa dia membuli prestasi yang kamu dapatkan itu meningkat atau malah menurun gitu sih. Ternyata ya selama validasi tindakan tidak ada prestasi yang lain juga, ya tetap aja turun. Nah, seperti itu.
Ya, yang terakhir dalam video tadi ada juga masalah menanyakan tidak dalam kelas. Akhirnya mereka pun masalah mereka disepakati dengan mereka akan meminta maaf kepada si korban pembuli dan mengingatkan kembali kepada kelas tentang keyakinan kelas yang sudah pernah disampaikan atau disepakati oleh mereka bersama. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Terima kasih. Itu tadi masalah disiplin positif. Dengan contohnya saya mencontohkan tadi dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Nah, jadi demikian dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan ini akan kita terapkan dalam pembelajaran atau di semester awal besok ya, karena kita akan menuju kepada penerapan disiplin positif di sekolah kita. Karena jika kita sudah menerapkan disiplin positif, sekolah kita akan menjadi lebih baik. Kalau hanya satu orang yang menjalankan, ya sulit juga. Jadi dimintakan, jadi harapkanlah Bapak Ibu dapat menjalankan disiplin positif saat kegiatan pembelajaran. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.